Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, setelah kita menyaksikan fenomena listrik statis, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang muatan listrik. Muatan listrik dipahami dari kejadian dua buah benda yang digosokkan, sehingga terjadi aliran listrik dari salah satu benda ke benda yang lain. Kita langsung simak saja. Pada muatan netral, jumlah elektron sama banyak dengan jumlah proton. Ini ada yang namanya muatan netral. Di pada atom itu ada yang namanya muatan listrik negatif atau elektron, dan ada muatan listrik positif atau proton. Jadi pada atom itu ada intinya, di mana inti ini terdiri daripada neutron yang tidak bermuatan listrik dan proton bermuatan listrik positif, terus dikelilingi oleh yang namanya elektron. Kalau jumlah elektron sama dengan jumlah proton, artinya muatan ini adalah muatan yang netral. Ini yang netral. Nah, apabila di suatu ketika si elektron ini ada yang terlepas satu, berarti atom ini kekurangan elektron. Harusnya 6 menjadi 5. Maka dikatakan atom ini bermuatan listrik positif. Selanjutnya, ini awalnya netral, terus pada suatu saat dia akan mendapatkan satu elektron dari luar, maka elektronnya akan bertambah menjadi 1, jadi 7. Kalau 7 elektronnya berarti jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton, maka dikatakan atom ini bermuatan listrik negatif. Ya. Jadi suatu atom dikatakan netral apabila jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Apabila jumlah elektronnya lebih sedikit, maka dikatakan atom ini bermuatan positif. Apabila elektronnya lebih banyak daripada protonnya, maka dikatakan atom ini bermuatan listrik negatif. Atom dalam kondisi normal bersifat netral sebab proton dan elektronnya dalam keadaan setimbang. Ketika kita menggosok penggaris plastik dengan kain flanel atau rambut kita, sejumlah atom pada kain flanel atau rambut kita terganggu. Beberapa elektronnya terlepas dan pindah ke penggaris plastik, menyebabkan penggaris mendapat kelebihan elektron dan bermuatan negatif. Ini dinamakan proses pengisian negatif pada penggaris. Hal yang sama terjadi pengisian positif pada kain flanel atau rambut kita. Ini sebenarnya setiap benda itu akan bermuatan netral, artinya jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton. Ini pada saat kita menyisir ya, atau kita menggosok-gosokkan mistar ke rambut. Apa yang terjadi? Jadi yang terjadi itu, perhatikan sini. Ini kita pada saat menyisir. Pada saat menyisir ternyata elektron itu akan berpindah dari rambut ke plastik. Maka plastik ini dikatakan bermuatan listrik negatif. Kenapa? Karena jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton. Artinya si plastik Benda ini yang akan bermuatan mendapat positif atau negatif akan elektron. berusaha untuk menetralisir muatannya dengan cara melepas elektron ke benda lain di sekitarnya. Nah, kalau Proses sudah pelepasan ion ini bisa sederhana, namun bisa juga sangat berbahaya sebagaimana terjadi pada lompatan elektron di awan dalam bentuk petir. Nah ini, jadi kalau sudah kelebihan, kalau sudah tidak stabil, maka si plastik ini akan berusaha untuk menetralkan kembali, yaitu dengan cara melepaskan elektron yang kelebihan. Pada peristiwa ini, kalau kita misalkan kita sobek-sobek kertas yang kecil-kecil, ya, terus kita dekatkan sisir, nah
muatan, maka elektronnya itu akan terlepas. Dan seolah-olah kalau kita perhatikan, sisir ini dapat menarik sobekan-sobekan kertas, ya. Itu adalah salah satu cara plastik untuk melepaskan kelebihan muatan. Nah, sekarang kita masuk ke peristiwa tarik-menarik. Tarik-menarik terjadi pada interaksi antara dua buah benda yang berbeda muatan. Nah, ini kita menggosok dua buah benda. Yang pertama itu yaitu plexiglass, ya. Plexiglass ini digosok dengan kain wol. Plexiglass ini kita gantung. Terus ada PVC, ya. PVC juga digosoknya dengan kain wool, ya. Plexiglass digantung, terus PVC digosok dengan kain wool. Selanjutnya kita coba dekatkan, perhatikan. Nah, ternyata plexiglass yang sudah digosok dengan kain sutra itu akan melepaskan elektron. Jadi elektron berpindah dari plexiglass ke kain sutra. Maka plexiglass ini akan kekurangan elektron, maka dikatakan bermuatan listrik positif. Selanjutnya yang PVC ini digosok dengan kain wol. PVC ini akan menerima elektron dari kain wol, maka PVC ini dikatakan bermuatan listrik negatif. Nah, sekarang kalau muatan listrik positif didekatkan dengan muatan listrik negatif, apa yang terjadi? Ikan. Nah, ternyata tarik menarik, ya, jadi mendekat. Si plexiglassnya mendekat, berarti itu adalah tarik. Nah, sekarang kita perhatikan peristiwa tolak menolak. Pada batang PVC, ketika digosokkan dengan kain, maka elektron dari kain berpindah ke PVC, sehingga PVC menjadi kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Nah, Ketika dilekatkan dengan PVC lainnya yang juga bermuatan negatif, akan menjadi tolak menolak. Nah, ini PVC, ya. PVC dua-duanya PVC. Jadi PVC ini adalah plastik bahan untuk paralon, kalau kalian tahu. Nah, ini digosok, yang satu digantung, nah seperti ini, ya. Ini PVC yang sudah digosok dengan kain wool. Terus kita akan dekatkan PVC yang satunya lagi, ya. Kita dekatkan. Nah, PVC kalau digosok dengan kain wool itu akan menerima elektron. Nah, berarti yang digantung juga PVC, berarti muatannya negatif, yang didekatkan juga negatif. Nah, sekarang kalau negatif dengan negatif didekatkan, apa yang terjadi? Perhatikan, akan menjauh. Nah, kalau menjauh itu artinya tolak, ya. Nah, demikian anak-anak penjelasan singkat pada listrik statis bagian kedua tentang muatan listrik. Insya Allah nanti kita akan masuk pada elektroskop dan hukum Ohm, ya. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.